Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lagi di channel Guru ID X IPS Indi. Dukung terus perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan beri komentar positif. Share juga video-videonya jika bermanfaat dan menghibur. Semoga bermanfaat dan menghibur selalu. Iya, di konten kali ini kita akan membahas Kita akan membahas tahun ajaran baru. Bagaimana seorang pendidik memulai tahun ajaran baru. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu ini ada hindari 10 hal ini agar tidak menjadi guru toksik. Guru toksik, guru beracun, racun toksik. Jadi yang pertama, hindari 10 hal ini. Yang pertama itu hanya peduli dirinya sendiri, terus memaksakan kehendak. Terus pemimpin tetapi tidak mau dipimpin. Jadi ada guru yang mental pemimpin tapi tidak mau jika dipimpin. Terus yang keempat, kritik tanpa solusi. Kritik celoteh salah sini, cara kiri kanan tanpa solusi. Terus yang kelima, selalu menolak tugas dan hanya menyuruh. Waduh, ini guru apa raja ini. Terus yang keenam, bicara A bertindak B, tidak sesuai dengan kata dan perbuatan. Terus 7, tidak suka melihat guru lain berhasil. Yang ke-8, penyebar gosip dan pencipta drama. Hobi nonton drakor yang jadi di sekolah, selalu membuat drakor drama. Terus yang ke-9, tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi yang ke-9 ini berbahaya ini. Tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, selalunya mau menang sendiri, benar sendiri, egoismenya tinggi. Terus yang ke-10, selalu meledek guru muda jomblo. Baik, itulah kita harus menghindari 10 hal ini agar tidak menjadi guru toksik. Kita ke bagaimana memulai tahun pelajaran baru. Di tahun pelajaran 2022-2023 kita akan memulainya dari yang pertama. Ketika sebentar lagi akan memulai tahun pelajaran baru, ada beberapa hal sederhana untuk diingat yang juga sangat mudah dilupakan untuk menjaga semangat dan memfokuskan tujuan. Saya ulangi, ketika sebentar lagi akan memulai tahun pelajaran baru, ada beberapa hal sederhana untuk diingat yang juga sangat mudah dilupakan untuk menjaga semangat dan memfokuskan tujuan. Terus yang pertama, apa itu? Yang pertama, jangan memusingkan hal-hal kecil. Tidak setiap pertempuran layak untuk diperjuangkan. Kita pun tidak akan memenangkan semuanya. Tetap fokus pada tujuan dan pelajari cara menghilangkan noise yang tidak penting. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Kita berpikir fokus ke hal-hal yang besar. Terus yang kedua, jangan kehilangan selera humor. Jadilah guru yang humoris, rajin-rajin nonton stand up komedi. Terus jangan meremehkan kekuatan humor. Tertawa, senyuman, kesenangan, dan pembelajaran yang serius dapat hidup berdampingan di dalam kelas yang sama. Tertawa bisa membuat kita tidak gila. Sekolah yang guru yang humoris akan membawa suasana belajar yang menyenangkan tentunya. Terus yang ketiga, Yang ketiga itu kelas adalah tempat yang aman. Kelas merupakan tempat teraman bagi murid. Jadi jadikanlah kelas sebagai tempat yang teraman bagi murid, seolah-olah kelasnya mereka adalah rumah mereka, kamarnya mereka, rumah belajar mereka, tempat kesukaan belajar mereka, dan seterusnya. Jadikanlah itu perlindungan dari hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Baik, selanjutnya yang keempat, satu ukuran tidak cocok untuk semua. Setiap guru tidak mengajar dengan cara yang sama. Betul. Tidak semua murid yang belajar dengan cara yang sama. Betul juga. Tidak semua murid belajar dengan cara yang sama. Terus setiap murid memiliki bakat, kekuatan, dan tantangan yang unik. Jangan membuat semuanya cocok dengan cetakan pembelajaran yang sama. Semua murid punya bakat, minat, profil belajar, dan pengalaman yang berbeda-beda. Itu yang harus kita kenal, itu yang harus kita gali dan petakan terlebih dahulu. Terus yang kelima, semuanya kreatif. Jadi semua siswa peserta didik kita kreatif. Kreativitas hanya dipupuk
dan diperhatikan dengan cara yang berbeda. Cobalah menemukan potensi kreatif yang tersembunyi dalam setiap murid. Ada dua potensi dari murid kita, potensi hard skill dan soft skillnya. Hard skillnya cenderung diutamakan dan soft skillnya dilupakan. Jadi fokuslah pada soft skill, karena soft skill ini akan berguna di bagi masa depan murid-murid peserta didik kita nantinya. Yakinlah soft skill, kembangkan soft skill. Terus yang keenam, senyuman itu gratis. Jadi senyuman itu gratis, jangan malas senyum, jangan senyumannya mahal, jangan gitu. Terus bagikan dengan bebas, senyuman itu gratis, bagikan dengan bebas. Tersenyumlah kepada murid setiap hari. Senyuman sederhana tidak memerlukan biaya, namun itu dapat mengubah seseorang. Mantap. Terus apa lagi? Yang ketujuh, bersikaplah fleksibel. Tidak peduli seberapa banyak waktu dan tenaga untuk mempersiapkannya. Akan ada hari-hari di mana kegiatan belajar tidak berjalan sesuai rencana. Betul, kita tidak bisa memprediksi tempat, waktu, kondisi, situasi dan kondisi. Terus tarik napas dan temukan rencana B. Selalu ada rencana B. Buatlah rencana B. Apa yang kita rencanakan belum tentu bisa kita laksanakan di kemudian hari, karena ada beberapa faktor yang mungkin bisa menghalanginya. Yang kedelapan, fokus ke murid bukan mata pelajaran. Betul sekali, fokus ke murid bukan ke mata pelajaran. Ini harus diakui, beberapa hal yang diajarkan kepada murid tidak ada hubungannya dengan mereka. Guru memiliki kesempatan untuk mengajari mereka karakter, martabat, kasih sayang, dan tanggung jawab. Mereka akan membawa pembelajaran ini sepanjang hidupnya. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat diukur dalam ujian mata pelajaran. Fokuslah pada pengembangan soft skill murid. Fokuslah pada minat belajar murid, profil belajar murid, bakat belajar murid, terus pengalaman belajar murid. Apa yang mereka butuhkan? Pembelajaran yang berpihak kepada murid, merdeka belajar. Terus apa lagi? Sudah habis ya. Ada 9. Yang ke-9, berusaha menjadi orang baik. Murid tidak akan mengingat semua tugas, fakta, dan keterampilan yang guru ajarkan kepada mereka. Namun, kelak mereka akan mengingat bagaimana guru memperlakukan mereka. Mereka dapat melihat ke belakang dan mengingat guru sebagai seseorang yang memperjuangkan dan memihak mereka, atau seseorang yang sekadar memberi nilai di kertas tugas mereka. Pilihan ada pada Anda, Bapak Ibu Guru, para pembelajar semuanya. Yang ke-10, ingat mengapa memilih menjadi guru. Ingat tugas mulia kita. Mengapa memilih menjadi guru? Tentunya untuk beribadah di dalam bidang pendidikan. Guru adalah salah satu pekerjaan terpenting di planet ini. Ketika mereka merasa kewalahan dengan daftar panjang hal-hal yang harus dilakukan, atau tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, mundurlah sejenak dan ingatkan mengapa berada di kelas itu. Terus biarlah itu menjadi inspirasi yang menunda Anda melewati hari-hari sulit. Bernapaslah, mundur sejenak, berhenti sejenak, diam sejenak, ambil nafas dan renungkanlah. Terus apalagi? Iya, ada 10 yang harus dipersiapkan menghadapi tahun ajaran baru 2022-2023. Hindari 10 hal ini agar tidak menjadi guru toksik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.